Shinta News and Talk. Kasus perdagangan bayi lintas negara yang melibatkan 34 anak menuju Singapura kembali menjadi sorotan setelah seluruh terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Namun, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menilai penanganan kasus ini tidak boleh berhenti pada para pelaku pelapangan. KPAI mendorong pengusutan lebih jauh terhadap jaringan pihak yang mengambil keuntungan hingga celah sistem administrasi yang memungkinkan bayi-bayi tersebut dikirim ke luar negeri. Bagaimana KPAI mencermati putusan terhadap sindikat perdagangan bayi ini dan apa langkah yang harus dilakukan agar jaringan TPPO anak dapat dibongkar hingga ke akar-akarnya. Kita akan jumpai Komisioner KPAI Ai Mariati Solihah. El Shinta News and Talk. Bu Ai, vonis yang diberikan memang terlalu ringan ya untuk para terdakwa dan barangkali langkah apa yang bisa dilakukan untuk kemudian menelusuri lebih lanjut berkaitan dengan jaringan ini, Bu Ai? Ya, Mas Yanwar, saya sudah mencermati hasil putusan ya, dan saya menyayangkan bahwa otak dari terjadinya TPPO ya saya menyebutnya terhadap bayi yang jelas-jelas ada negara tujuan yang akan menjadi negara yang dikirim ya dari Indonesia itu hanya 7 tahun, sedangkan dalam 2 aturan perundangan, Undang-Undang 21 2007 tentang TPPO, kemudian 35 2014 tentang perlindungan anak, itu menunjukkan apabila korbannya anak itu ada istilah pemberatan dan hukuman maksimal 15 tahun. Nah, akan tetapi kelihatannya dalam masalah atau kedok jual beli anak melalui adopsi ilegal ini tidak tidak mendapat ruang yang signifikan gitu, karena apakah dianggap anaknya masih hidup, masih ada, atau dia punya kehidupan yang layak di mana gitu dan sebagainya. Ini yang menjadi pertanyaan kunci kami gitu. Padahal kalau kita telusuri dengan jumlah anak yang keluar negeri lalu ada yang diamankan di dalam gitu ya, yang akan juga diberangkatkan ke luar negeri dengan nilai transaksi per anak 284 juta, itu kan sudah jelas ada sekian banyak pemanfaatan secara ekonomi yang mengaburkan masa depan korban serta membuat ketidakpastian atas identitas seseorang. Dan ini juga sudah mencabut harkat martabat ya, karena ini anak-anak bukan barang gitu. Anak-anak ini manusia yang memiliki hak hidup atau habitual resident, di mana dia tumbuh besar punya nilai budaya, agama, bahkan lingkungan yang harusnya dijamin oleh negara. Nah, ini yang menurut kami tidak sesuai. Kemudian jelas-jelas ada situasi sindikasi ya. Sindikat ini baik itu perorangan maupun kelompok, lalu ada agensi ya bersifat korporasi. Ini yang sudah ditunjukkan dalam kasus ini. Ini juga ternyata kecil ya. Mereka ada yang 6,7 bulan tuh 4 orang terakhir yang melakukan perekrutan. Kemudian yang selebihnya ada 15 orang, diantaranya itu dari 3 sampai 5 tahun ya. Padahal jelas mereka manipulasinya dari mulai akte lahir, ya persiapan dokumentasi, dan juga anak-anak yang disiapkan gitu untuk berangkat waktu itu sudah sampai mau ke bandara. Saya kira kita berefleksi betul ya pada kasus ini gitu, karena dari sisi putusan itu sama sekali tidak mencerminkan aturan perundangan, dan kemudian jelas ada sindikat dan ada yang dirugikan. Ini juga kemudian tidak mencerminkan efek jera dan keadilannya di ruang publik. Itu Mas Yanwar yang kami soroti. Baik. Saya cukup miris dengan mendengarkan penjelasan Bu Ai sebenarnya. Tapi kalau kemudian kita kan berbicara langkah lanjutan, apakah juga selain mengungkapkan kekecewaan, apa yang akan dilakukan KPAI untuk merekomendasikan untuk mendorong agar kemudian para terdakwa ini bisa dihukum berat? Ya, salah satunya kami sudah menelusuri ke Kalimantan Barat ya, untuk mengetahui kenapa dari 18 bayi, kemudian 7 bayi yang sudah disiapkan berangkat, itu semuanya bersumber dari dokumentasi setempat, yang merupakan keseluruhan juga anak-anak kita yang dari Jawa Barat, terdiri dari kota kabupaten tertentu. Nah, ini kan pertanyaan besar, kenapa tidak menjadi sumber terperiksa
Kenapa tidak dilakukan penyelidikan dan juga sumber investigasi? Karena ini pintu dari segala pintu. Makanya kami lihat salah satu otoritas kita itu ada di Dukcapil dan kemudian imigrasi. Mengapa ini ready gitu dan tidak ready di tempat lain? Misalnya apa susahnya sih di Jawa Barat juga anak-anak ini disiapkan dokumennya? Berarti kan ada situasi khusus gitu, sehingga ini yang kami lakukan langkah koordinasi baik di level gugus tugas TPPO non kepolisian ya, baik itu Dukcapil, kami undang juga imigrasi, kami undang dinas kependidikan, dinas sosial, dinas KP3MI gitu ya dan lain sebagainya. Lalu kami konsolidasi juga di tingkat Polda Kalbar karena kelihatannya ada tren bahwa TPPO yang ada di sana memang selalu bersumber pada manipulasi dokumentasi. Di antaranya apa? Pengantin pesanan, anak-anak yang dimanipulasi dari sisi usia. Tapi kok KTP-nya bisa keluar? Nah ini juga sama, berarti kan ada situasi kritis mengenai penerbitan akte lahir, penerbitan KK, bahkan penerbitan KTP. Nah saya kira ini rekomendasi yang disampaikan KPAI nanti kami sudah sampaikan sedang kami proses gitu ya untuk bisa terperiksa lebih lanjut. Ya ini saya pikir tidak ada kata terlambat ya untuk melakukan langkah-langkah peningkatan kapasitas, kualitas, bahkan pencegahan gitu ya ke depannya. Dan kalaupun ada berdampak secara hukum ya kami dorong gitu. Kami tunjukkan aja bahwa ini situasi hasil rapat koordinasi kami yang menunjukkan ada situasi kritis itu gitu. Nah yang kedua, KPAI juga sudah lakukan koordinasi dengan Komisi Yudisial karena putusan hakim kan tentu saja menjadi tingkat di tingkat akhir gitu sistem peradilan pidana. Nah ketika kami ketahui bahwa putusan hakimnya tidak mencerminkan, bahkan kami juga koordinasi dengan tingkat Kejari, Kejaksaan Negeri juga tuntutannya tidak mencerminkan. Lah ini sistem peradilan pidana apa gitu yang menurut kami ya sangat jauh panggang dari api gitu. Sementara kita sudah tahu bahwa ini sejak 2025 mungkin ini di atas kertas Mas 35 anak ini. Kita menilai bahwa lebih dari ini gitu. Bahkan situasinya lebih kritis lagi ketika ada sejumlah orang nih yang ditetapkan itu residivis Mas. Dia pernah melakukan tindakan yang sama gitu di tahun sebelumnya. Loh, tapi kok tuntutannya masih sangat ringan gitu. Ini beberapa pertanyaan kunci dan kami melihat selalu dikaitkan ya dengan kepentingan terbaik anak, kemudian pada the best interest for the children ya, bahwa ini sangat tidak sebanding ya, tidak sesuai gitu dengan kerugian yang diderita anak. Bisa dibayangkan anak tersebut, bayi tersebut pertama kehilangan pengasuhan, yang kedua kehilangan dia identitas ya. Identitas itu sangat berarti Mas. Iya dong. Kita ini anak Malaysia, anak Singapura, anak Indonesia kan itu. Lalu berikutnya tentu langkah KPAI koordinasi Kemlu ya, PWNI, kemudian juga pemerintahan otoritas Singapura untuk melakukan, saya juga agak bingung nih bahasanya, apakah repatriasi gitu. Anak-anak ini kan sudah berada di Malaysia sebagian ini, untuk bisa dikembalikan ke Indonesia itu akan menggugat secara perdata, dia akan mengembalikan kepada warga negara kita, atau anak-anak itu di sana juga tidak ada karena ini blank spot, belum ditemukan gitu. Nah ini juga menjadi catatan, serta para pelaku dari Singapura yang jelas pasti menerima bayi-bayi kita juga tidak ada satupun, baik itu agensi maupun orang tua ya dalam tanda petik yang mengaku mengadopsi. Tentu masih banyak hal babak berikutnya yang sudah kami siapkan dari hasil pengawasan dan dukungan untuk mengungkap sampai ke akar-akarnya dan memastikan pemulihan birokrasi kita tidak melakukan langkah-langkah manipulasi pada anak-anak Indonesia. Itu Mas Ari. Mas. Ya, ini Pak Haris di Depok bertanya, gimana kejahatan mau berkurang kalau hukuman buat pelaku terlalu ringan? Harusnya hukumannya paling tidak 20 tahun penjara tanpa remisi. Hukum di Indonesia itu sangat berpihak bagi pelaku kejahatan. Ada tanggapan lagi yang menyampaikan sangat miris. Bagaimana Bu nasib anak-anak itu? Apakah sudah ada upaya perlindungan dan bertemu dengan orang tuanya atau bagaimana? Ini pertanyaan dari Pak Dodi yang bertanya. Mungkin dua pendengar dulu ya tanggapannya, silakan Bu Ai. Iya, tentu saja kami yang paling utama itu di mana anak-anak ini berada, bagaimana situasinya gitu ya, sampai pada hubungan kepolisian bagian hub inter ini yang kami mohonkan untuk kami mengetahui persis di mana anak-anak itu. Kalau betul adopsi itu kan mestinya berada di tengah keluarga Mas.
mau segimanapun realitas keluarga itu, anak ini ada gitu. Nah ini tidak ada, itu yang pertama. Yang ingin terus kami lakukan langkah-langkah baik secara hukum gitu ya pendekatannya maupun secara karena di sana juga ada Kementerian Sosial ya yang tentu juga memiliki tanggung jawab untuk penyelenggaraan adopsi dengan Singapura. Kami juga lakukan langkah-langkah tracing itu gitu, mendorong pihak dari kepolisian, PWNI ya terutama Perlindungan Warga Negara Indonesia Kemlu untuk lakukan langkah yang lebih terstruktur sehingga 18 bayi itu diketahui. Nah ini sebetulnya yang masih menurut kami belum menunjukkan gitu ya adanya fakta yang bisa dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada pemerintahan Republik Indonesia. Dan ini tuntutan kami atau hasil pengawasan kami dari awal tuh sejak 2025 yang kami lakukan di Jawa Barat, kemudian barulah mengetahui sejumlah 18 bayi dan ternyata pada putusan ini kita ketahui 34 bayi kan yang dibacakan oleh hakim negeri ini gitu ya, di pengadilan negeri ini. Nah itu artinya memang hukum kita sedang mengalami sebuah menurut saya itu ya ketidaksesuaian kronis ya antara bunyi aturan perundangan dengan yang kemudian ditetapkan. Dan ini kan juga ada sumbangsih dari kejaksaan yang melakukan tuntutan gitu ya, sehingga kami desak untuk lakukan banding. Nah banding ini yang kemudian betul dilakukan atau tidak kan itu juga sangat ditentukan oleh komitmen serta cara pandang ya dari APH itu sendiri, sehingga mohon dukungan seluruh masyarakat Indonesia. KPAI sedang melakukan langkah itu gitu ya, berbagai upaya sehingga ini akan ditinjau kembali hasil putusan ini, dan terutama langkah tadi di luar peradilan ini tentu penyelamatan ya pada bayi-bayi kita. Kalaupun tetap tidak ada, artinya tidak ditemukan betul ya adopsi ilegal yang menjadi kedok ini. Saya berasumsi dan kemudian ini berbagai rujukan internasional menunjukkan bahwa anak-anak ini masuk dalam pasar gelap baik transplantasi organ tubuh maupun juga untuk disiapkan sebagai anak-anak yang bisa dieksploitasi baik secara seksual maupun kerja paksa. Nah kalau ini saya dianggap berlebihan memiliki analisa ini, tentu harusnya menjadi sebuah dukungan ya pada trigger gitu, bagaimana menemukan, bagaimana langkah koordinasi sinergi dengan otoritas Singapura. Sebetulnya itu yang sekali lagi ingin kami sampaikan lebih kuat ya, sehingga memutus mata rantai perdagangan bayi ini kan harus segera gitu, karena ini sebuah gejala yang pasti setiap tahun kita temukan ya, apalagi kami datanya punya di KPAI, dan saat inilah genderang yang kami lihat itu betul-betul masuk ke berbagai negara ya, ke salah satunya ke Singapura ini gitu. Itu yang tentu membuat kita semua harusnya memiliki kepedulian dan kewaspadaan pada tingkat lanjut gitu, Mas Yanwar. Oke, baik, luar biasa ya. Kalau berbicara berkaitan dengan jaringan-jaringan yang ada, ini kan pasti jaringan bawah tanah ya semacam ini. Dan saya menduga ini masih ada jaringan-jaringan yang lain, Bu. KPAI akan ada upaya seperti apa? Ya, kami sedang melakukan tracing dengan jaringan penerima. Okay. Jadi ini ada penerima dari sini itu kan sudah ada aliran keuangan ya, aliran transaksi keuangan itu juga kami minta bantuan PPATK. Berikutnya juga pada agensi ini kan tidak cuma satu pada keterangan Popo ini ya si pelaku utama, tapi ada sejumlah agensi yang menerima bayi-bayi kita. Nah itu kan domisili agensinya di mana, siapa pelaku pemilik utama, ini yang blank spot ini yang saya kira kita sebagai manusia pastilah tahu aliran ini kemana gitu ya, kalau terselenggara koordinasi yang tepat antar kepolisian gitu. Ini kan bukan langkah yang sulit kalau dalam kacamata saya sebagai pengawas perlindungan anak gitu ya. Tetapi kenapa hasil dari tracing antar negara ini tidak menunjukkan itu, dan bahkan tidak ada satupun pelaku yang digaruk dari luar negeri yang ditetapkan gitu. Apalagi misalnya ditetapkannya oleh Indonesia, karena ini ada otoritas Singapura. Ya mari Singapura kalau melakukan hal yang sama dan ketemu mungkin sudah ditahan, atau anak-anak kita itu sudah menjadi alat bukti yang bisa ditunjukkan. Ini tidak ada. Nah
sekali lagi ruang-ruang ini yang kelihatannya mengalami kompleksitas gitu, dan saya meyakini bahwa memang harus kedua negara gitu ya yang bergerak lanjut dan memiliki komitmen secara betul-betul. Nah, kita sesungguhnya sudah punya konvensi aktif ASEAN Convention Trafficking in Person. Ini juga mendudukan ASEAN sebagai regional country yang memiliki berbagai konvensi yang sudah diratifikasi dan laporannya jelas di tingkat ASEAN. Tetapi ya ini ya implementasinya gitu. Ketika kami lakukan pengawasan, kok urusan begini juga mengalami kompleksitas. Belum lagi tentu dalam pengembangannya ada para pengantin pesanan yang tadi saya sampaikan, yang sama modusnya itu adalah manipulasi usia. Ini juga mengalami situasi yang harus ditanggapi secara serius gitu. Karena anak-anak kita usia 15, 16 dipalsukan 20 tahun, tiba-tiba menikah gitu ya. Menikahnya itu bisa di dalam negeri, bisa di luar negeri gitu. Dan mereka di sana menghadapi kekerasan, eksploitasi gitu ya, dan bahkan dipekerjakan kerja paksa yang hasilnya itu oleh mereka yang dianggap sebagai suami dan hubungan keluarga. Nah, saya kira ini yang kami akan laporkan ya pada pihak kepolisian sebagai kepala gugus tugas TPPO nasional, supaya memiliki atensi dan berkolaborasi penuh gitu, baik dengan Kemendagri yang membawahi Dukcapil, kemudian juga dengan imigrasi ya, IMIPAS yang ini Kementerian IMIPAS ini juga memiliki otoritas untuk selalu terbebas ya dari manipulasi pengiriman, kemudian pengawasan warga negara asing di kita, dan tugas-tugas lainnya yang itu harusnya bisa mencegah ya, turut bisa menghentikan gitu praktik penyalahgunaan mereka. Oke, saya bacakan pesan singkat juga dari Pak Condro menyampaikan, Bu Ai, untuk bayi-bayi yang terlanjur di Singapura, apakah nantinya bakal direpatriasi atau dibalikan ke Indonesia atau tetap dibiarkan di sana? Jujur kasihan anaknya kalau harus dipindah-pindah lagi. Pak Condro menyampaikan. Ada lagi yang berpendapat seharusnya hal semacam ini dihukum tegas dengan hukuman yang jera, apalagi menyangkut generasi muda. Ya, boleh tanggapannya, silakan dua pendengar kami, Bu Ai. Ya, saya setuju kepentingan terbaik anak itu memang tidak menempatkan anak menjadi kelompok yang menjadi objek ya, objek kebijakan gitu, objek sebuah penelusuran peradilan pidana, bahkan penegakan hukum. Sehingga bukan dia yang harus dipindah-pindah gitu ya, tetapi justru bagaimana sistem pendekatan perlindungan, bahkan ya yang betul-betul miris itu adalah identitas yang harusnya menjadi hak dasar seseorang gitu ya. Ini yang kerap dialami anak itu harus berubah, berganti, menyesuaikan gitu. Karena tadi dari mulai lahir sampai dia besar mengalami kerentanan dimanipulasi, dilakukan rekayasa gitu ya, bahkan terlantar gitu, tidak memperoleh apapun. Nah, kita melihat rangkaiannya, mungkin mereka sudah ada dalam keluarga baik tapi proses tidak baik dan terjadi transaksi. Lalu seperti apa kondisi keluarga di Indonesia? Karena walaupun sebagai orang tua, ini orang tua kandung yang menjadi pelaku, anak ini menjadi terlindung dari orang tua sampai pada derajat ketiga keluarga itu. Gitu. Nah, artinya ada lapis kedua dan ketiga yang tidak boleh dilanggar. Kecuali ini tracing ini tidak ada, maka pada alternatif terakhir adalah keluarga alternatif yang itu berbasis institusi dalam naungan jaminan negara, yaitu panti sosial gitu ya, LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, yang terdiri dari berbagai panti sosial yang memiliki standarisasi. Di situ hak anak-anak dilindungi oleh negara, di situ terselenggara equal system dan continuum care ketika anak-anak ini sudah menjadi anak negara gitu, dan itu tidak boleh dikurangi, tidak boleh didiskriminasi. Kita juga bergerak dalam aturan perundangan yang memberikan dukungan pada anak-anak di keluarga alternatif ini. Nah, yang jadi persoalan ini
tidak terjadi gitu, si tracing antara keluarga kedua dan ketiga, anak sudah di sana. Nah, artinya proses yang harus dilakukan adalah pengembalian pada aspek negara, bahwa anak ini warga negaranya bukan WN Singapura gitu, tapi Indonesia. Maka mau tidak mau pengembalian itu atas dasar kepentingan terbaik anak sebagai seseorang yang memiliki habitual resident. Lalu kedepannya dia harus diurus sama siapa anak negara ini kalau tracing kedua dan ketiga tidak ada. Tapi kalau ada kedua dan ketiga, maka itu dipenuhi habitual residennya menjadi anak-anak orang Indonesia yang diurus dibesarkan dalam keluarganya gitu. Nah, memang disinilah ada, menurut saya memang masih ada paradok ya, bahwa anak-anak itu kan dijual oleh orang tuanya, dikembalikan dipaksa oleh orang Indonesia sesuai aturan, tapi nanti bagaimana kalau dijual lagi ya? Dan orang tua udah jelas kok melakukan tindakan penjualan, misalnya ketika bayi pertama nih diidentifikasinya kan diketahui oleh ibunya sendiri ya dijual, dan dia ditelantarkan oleh suami gitu latar belakangnya. Nah, ini yang kita juga akan benahi gitu ya, artinya setelah proses pengembalian WNI sebagai hak warga negara, anak-anak ini barulah tracing, kemudian upaya-upaya orang tua juga di sini sebagian sudah mengetahui bahwa dijual seperti itu dan lain sebagainya, kembali ingin mengurus membesarkan, maka ada tracing psikologis, benarkah orang tua ini menjadi terbaik dan lain-lain. Nah, proses itu menurut saya yang sedang gitu berbarengan ya, tidak hukum dulu lalu ini bagaimana, harusnya berbarengan. Seperti 7 anak yang ada di Jawa Barat hari ini yang diselamatkan itu di tracing betul gitu, dan sudah beberapa diketahui orang tua keluarga, sehingga akan kembali mereka mengalami atau merasakan reunifikasi, namanya pengembalian pada habitual resident berdasar pada orang tua yang sesungguhnya, yang berbasis pada identitas asal anak. Begitu, jadi ini memang langkah panjang ya dalam di El Sinta. Saya kira ini hal yang sangat baik untuk edukasi selanjutnya. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Ai sudah berbincang bersama El Sinta pada kesempatan siang ini, Bu Ai. Selamat siang. Baik, terima kasih. Selamat siang. Ya. Demikian wawancara kami bersama dengan Komisioner KPAI Mariati Solihah. El Sinta News and Talk.